Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menampik Menteri berbagai Keuangan pandangan. Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa mengungkap. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, penerima penghargaan untuk kategori Game Changer of the Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas tentang tokoh role model berakhlak, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Bapak Purbaya Yudi Sadewa adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki latar belakang kuat di bidang ekonomi dan dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Dalam tugas ini kami akan menjelaskan bagaimana Bapak Purbaya dapat menjadi contoh penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Purbaya Yudi Sadewa adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Ia menjabat sejak dilantik pada September 2025 di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Beliau merupakan ekonom senior dengan latar belakang teknik elektro dari ITB. Dilanjutkan S2 dan PhD ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Sebelum jadi Kementerian Keuangan, Bapak Purbaya ini pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada tahun 2020 sampai 2025. Ia juga menjadi Deputi Makroekonomi Kemenko Perekonomian serta staf khusus Menteri terkait. Ia pada karir awalnya di sektor swasta sebagai Field Engineer di Skondabel 1989 sampai 1994 sebelum aktif di birokrasi sejak 2010. Beliau fokus reformasi keuangan, digitalisasi pajak via Cortex System, percepatan dana daerah, transparansi lewat lapor Pak Purbaya, dan stabilitas ekonomi. Pada 2026, kebijakannya didorong pertumbuhan 5,61% di kuartal 1 dengan puas publik sampai 83,7%. Bapak Purbaya sendiri dikenal sebagai arsitek pembaruan fiskal yang efisien, adaptif menghadapi tantangan global, dan sinergi pusat daerah untuk kurangi ketimpangan. Dan juga ia juga aktif di akun resminya @Menturi. Jadi nanti semuanya mesti disadari bahwa APBN adalah pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Arti dari berorientasi pelayanan sendiri adalah bekerja dengan tujuan utama untuk membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pak Purbaya dapat dilihat memiliki nilai ini karena ia sering menjelaskan kebijakan ekonomi dengan tujuan menyenangkan masyarakat dan menjaga kondisi negara tetap stabil. Saat ada isu ekonomi yang menimbulkan kekhawatiran, ia memberikan penjelasan agar masyarakat memahami keadaan sebenarnya. Seperti ketika ada pembahasan tentang kondisi ekonomi, Pak Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia masih aman. Dari hiperventilasi, penjelasan ini penting karena membantu masyarakat merasa tenang dan tidak mudah panik. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pelayanannya bukan hanya soal memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat. Nilai kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil. Sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang ia buat. Ia tidak boleh sembarangan dalam berbicara atau mengambil keputusan, karena semua kebijakannya berdampak pada negara dan masyarakat. Seperti kasusnya adalah ketika ia menjelaskan kondisi inflasi Indonesia secara terbuka kepada publik. Dengan memberikan informasi yang jelas, ia menunjukkan bahwa seorang pejabat harus jujur dan berani menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Sikap ini menunjukkan akuntabilitas karena apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
ketiga adalah kompeten, yaitu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk menjalankan tugas. Pak Purbaya disebut kompeten karena memiliki latar belakang yang kuat di bidang ekonomi dan dipercaya memimpin kementerian yang sangat penting. Jabatan Menteri Keuangan bukanlah jabatan biasa, karena dibutuhkan oleh orang yang benar-benar paham tentang keuangan negara, kebijakan fiskal, dan stabilitas ekonomi. Contoh kasusnya yaitu media menyoroti profil beliau sebagai Menteri Keuangan baru. Hal ini menunjukkan bahwa ia dianggap mampu menjalankan tugas besar tersebut. Kompeten juga dilihat dari cara beliau menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang tegas dan terarah. Ini menandakan bahwa ia memahami bidang yang ia kerjakan. Nilai keempat adalah harmonis, yaitu menjaga hubungan baik, menghormati orang lain, dan bersikap baik dalam bekerja sama. Dalam dunia kerja, terutama di pemerintahan, sikap harmonis sangat penting agar hubungan antar pejabat dan masyarakat tetap baik. Pak Purbaya dapat dijadikan contoh, karena ia digambarkan tetap tenang saat menerima kritik dan pendapat yang berbeda. Contoh kasusnya, ketika beliau menghadapi pertanyaan atau kritik, ia tetap menjawab dengan tenang dan tidak membuat suasana menjadi panas. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain meskipun ada pendapat yang berbeda. Dengan begitu, komunikasi tetap berjalan lancar dan suasana kerja menjadi nyaman. Nilai kelima adalah loyal, yaitu setia kepada bangsa, negara, dan tugas yang diemban. Pak Purbaya menunjukkan loyalitasnya melalui kesediaannya menerima amanah sebagai Menteri Keuangan. Jabatan ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk kepentingan negara. Seorang pejabat yang loyal akan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan bangsa, bukan demi kepentingan pribadi. Contoh kasusnya, saat ia resmi menerima jabatan Menteri Keuangan dan melanjutkan tugas besar di bidang ekonomi, ia menunjukkan bahwa ia siap mengabdikan diri untuk negara. Sikap seperti ini mencerminkan loyalitas yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Nilai keenam adalah adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan kondisi baru. Pak Purbaya dapat disebut adaptif karena ia harus cepat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dunia ekonomi sangat dinamis, sehingga seorang Menteri Keuangan harus sigap menghadapi situasi yang berubah-ubah. Contoh kasusnya adalah saat ia menghadapi isu krisis ekonomi dengan cepat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ia tidak kaku dalam menghadapi perubahan, tetapi mampu menyesuaikan langkah agar kebijakan tetap sesuai dengan keadaan. Sikap adaptif sangat penting agar seorang pemimpin tidak tertinggal oleh situasi yang terus berubah. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mengelola keuangan negara, Pak Purbaya tentu tidak bisa bekerja sendirian. Ia harus bekerja sama dengan banyak pihak seperti kementerian lain, lembaga negara, para ekonom, dan masyarakat. Tanpa kerjasama, kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Contoh kasusnya terlihat dari kebijakan ekonomi yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Saat pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi, tentu dibutuhkan kerjasama antar instansi. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Purbaya berada dalam sistem kerja yang menuntut kolaborasi agar tujuan negara bisa tercapai. Sekian atas pemaparan kami, terima kasih.